ya. Perkenalkan, nama saya Rizdianto, IGP Rekognisi Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Kanci. Kali ini saya akan melakukan praktik live coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, tahapan pra-observasi, kemudian nanti observasi dan pasca observasi. Pada kegiatan awal saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat kita ya, akan melakukan pra-observasi. Dalam hal ini saya akan mengcoachingkan Ibu Eka ya. Sebelum kita lanjutkan, kami persilakan kepada Ibu Eka terlebih dahulu untuk menyampaikan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novianisi. Saya mengajar di kelas 5 di Sekolah SD Negeri 14 Bangos. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eka. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Ada waktu kita hari ini ya untuk berbincang masalah tentunya proses belajar mengajar ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini kita nanti akan mengobrol ya mengenai hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan supervisi. Tetapi sebelum melakukan observasi kunjungan ke kelas Ibu, nantinya kita akan melakukan langkah pertama yaitu pra-observasi. Saya akan bertanya atau Ibu ada yang menjawab ya sedikit, yaitu melihat kesiapan Ibu dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Ya. Tujuan di sini adalah membantu Ibu untuk menggali potensi yang ada dalam diri Ibu dan murid nantinya, ya. Kemudian kompetensi belajar di kelas. Baik Ibu, langsung saja boleh Ibu ceritakan Ibu apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti sewaktu observasi. Baik Pak. Nanti saat akan melaksanakan observasi di kelas, saya akan melakukan pembelajaran yang tujuannya adalah siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Itu Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Kira-kira nih Bu, bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya dan pengembangannya apa saja yang Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Nah, untuk pembelajaran sebelumnya, saya menggunakan metode pembelajaran yang hanya ceramah saja gitu Pak. Jadi intinya begini, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya menggunakan media yang ada di sekolah. Contohnya seperti buku, mahasiswa hanya melihat dari buku, membaca buku teks dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut membuat masih banyak nih siswa saya yang belum mengerti apa yang saya sampaikan dan nilainya juga belum sesuai dengan KKM. Jadi nanti ke depannya ya Pak, pengembangan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti yang saya harapkan minat belajar anak saya itu meningkat dan nilainya mungkin bisa naik dari yang sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Eka ya. Kira-kira kenapa ya kok murid Ibu nilainya masih di bawah KKTP atau KKM ya, sehingga tidak sesuai dengan harapan Ibu? Kenapa? Ya itu tadi Pak, mungkin yang saya sampaikan sebelumnya ya Pak ya, pembelajaran yang saya lakukan itu masih monoton, hanya metode ceramah. Jadi mungkin murid saya di kelas itu bosan dan minat belajarnya menurun, dan juga mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu belum rusak pada siswa. Nanti kedepannya akan saya terapkan pembelajaran yang lebih baik, yang lebih menarik, sehingga murid saya bisa meningkat dan bersemangat dalam belajar. Mungkin itu Pak. Baik, ada lagi nggak yang perlu Ibu
kembangkan untuk mengembang potensi anak? Ya Pak, ada. Yang saya kembangkan nanti adalah proses pembelajaran yang saya lakukan itu akan saya terapkan metode dengan berbasis digital. Jadi saya tidak hanya menggunakan ceramah saja, tapi bisa saya tampilkan melalui video pembelajaran seperti lagu, PPT. Jadi mungkin anak saya itu tertarik Pak dengan apa yang akan saya lakukan di kelas. Baik, berarti dapat saya tangkapkan bahwa pengembangan yang Ibu lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Berarti akan berbeda dengan pembelajaran yang sebelum Ibu lakukan. Untuk pengembangan yang akan Ibu lakukan, kira-kira strategi. Nah ya, tentunya punya strategi ya. Strategi apa yang Ibu lakukan atau rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya bagaimana? Strategi yang saya siapkan yang pasti harus menyiapkan alat peraga ya. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada anak yang audio, ada visual, ada kinestetik. Tentu cara pembelajaran mereka itu berbeda. Ada yang anak suka melalui video penonton, ada yang anak suka mendengarkan dari lagu, dan ada anak yang suka dengan cara menggambar atau menulis. Jadi strateginya saya akan menyiapkan alat peraga, media pembelajaran yang berbasis digital sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, jadi pembelajaran yang dilakukan sudah berpusat pada murid. Baik, terima kasih, bagus sekali ya. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaan perencanaan ini, siapa saja rekan Ibu yang dilibatkan? Oke, baik Pak. Nah kebetulan kan di sekolah tempat saya mengajar itu ada guru penggerak yang pastinya dalam kemampuan IT-nya itu sudah tidak dilakukan lagi ya Pak ya. Jadi saya bisa belajar nih sedikit demi sedikit dari teman guru penggerak dan juga rekan-rekan yang lain yang mampu atau bisa mengoperasikan laptop melalui video pembelajaran. Jadi saya mencari berbagai referensi dari rekan sejawat itu Pak, melalui media pembelajaran apa yang menarik untuk siswa, apa saja yang dibutuhkan saat saya mengajar. Jadi saya berdiskusi sebelum pembelajaran. Oke, baik. Terus perkembangan kira-kira supaya bisa ya, refleksi apa yang akan dilakukan? Sebenarnya ya Pak ya, saya sangat bersyukur nih dengan adanya kegiatan supervisi ini Pak. Karena apa? Karena kegiatan ini sebenarnya bisa membantu saya nih kira-kira nanti persiapan apa yang bisa saya lakukan, memperbaiki apa yang sudah saya lakukan, apakah yang saya lakukan pembelajaran ini sudah baik atau belum. Jadi nanti saya bisa merefleksikan dan bisa meningkatkan untuk kedepannya. Benar ya, dengan adanya supervisi ini bisa membantu dan meningkatkan kompetensi diri terutama ya. Dari paparan yang Ibu lakukan tadi, sabar melihat Ibu ya, bagaimana proses belajar di kelas tentunya ya. Itu apakah ada perbedaan atau tidaknya ya teknik yang sudah Ibu lakukan. Baik, semoga nanti kegiatan Ibu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala ya. Harapan kita nanti di observasi berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih ya WK. Ketemu lagi kita nanti di kegiatan tahapan observasi. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini ya, tentunya di pra-observasi. Nanti kita akan ketemu di observasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita belajar, biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Lagi, semangat. Kelompok kinestetik, ini kelompok visual, dan yang sebelah kiri itu adalah kelompok auditory. Ibu akan membagikan lembar kerja berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ini adalah kelompok gaya belajar kinestetik. Silakan dibagikan kelompok belajar visual dan kelompok belajar auditory. Silakan presentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Silakan ke depan ya. Depan ya. Di sini boleh. Oke, di sini. Oke, maju. Ke depan. Maju nak? Boleh maju. Oke. Berbaris, diacak. Tidak boleh berputar, diacak dulu ya. Diacak. Sini. Oke, sini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari kelompok kinestetik. Mereka akan bermain peran. Sekarang kita lihat rantai makanan di ekosistem sawah. Silakan anak ibu urutkan siapa produsen, siapa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan turunan. Oke, silakan. Ayo. Silakan disusun. Oke, sudah? Silakan ketuanya kelompoknya boleh mempresentasikan. Silakan. Ini adalah oke, yang ini. Siapa semua tingkat 1? Oke, lanjut. Oke, baik. Siapa semua tingkat 2? Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Nah, ibu akan bertanya, apabila tikus populasinya menurun, siapa populasi berikutnya yang akan hilang? Kenapa ular? Kita sudah sama-sama belajar, sudah melakukan diskusi dan juga presentasi. Nah, kegiatan kali ini adalah kegiatan refleksi atau kesimpulan dari apa yang sudah anak ibu dapatkan atau anak ibu pelajari hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Masih ingat apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah oke, proses makan dan dimakan. Di dalam rantai makanan itu terdapat yang namanya produsen. Apa lagi? Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir di mana di dalam hubungan tersebut saling berhubungan. Jika konsumen 1 mati atau habis, apa yang akan terjadi? Iya, benar. Konsumen tingkat 2 akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena apa yang akan dimakannya tidak ada. Jadi dia berkurang, tidak ada kebutuhan makanannya. Oke, baik. Itu tadi sudah sama-sama kita refleksikan. Bagaimana perasaan anak ibu? Senang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Terus? Bahagia. Seru. Apa lagi? Asik. Oke, luar biasa. Jadi tadi anak ibu sudah presentasi, diskusi, sudah menampilkan hasilnya ke depan dan dilihat juga oleh teman-temannya. Oke, baik. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar
belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Silakan nanti anak ibu baca di rumah, di bukunya masing-masing. Besok kita akan ketemu kembali. Silakan kita berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Siap, siap, gerak, hormat, gerak, gerak, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ketemu lagi kita ya pada hari ini. Kesempatan hari ini ya merupakan rangkaian dari supervisi akademik, yaitu tahap kegiatan yang ketiga pasca observasi. Pada kali ini saya masih bersama dengan rekan sejawat Ibu Eka ya. Sebelumnya sudah melakukan pra-observasi, kemudian melakukan observasi, dan yang ketiga ini tahap pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Eka atas kesempatan dan waktunya. Kemarin saya sudah observasi Ibu dan mengikuti proses pelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya. Baik, Ibu Eka, pada tahap pasca observasi ini, dalam sesi kali ini tujuannya adalah Ibu Eka dan saya di sini akan saling merefleksi ya, kira-kira apa kendala atau hal-hal positif yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin. Baik, langsung saja Ibu ya, tidak memperpanjangkan waktu ya. Baik Ibu Eka, sehat ya? Alhamdulillah. Setelah Bu Eka melakukan ya pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kemarin? Oke, baik Pak. Setelah kegiatan pembelajaran kemarin, alhamdulillah perasaan saya senang, bahagia, yang pastinya juga lega ya Pak ya, karena proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik. Menurut Ibu, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai belum rencana tahapan pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang? Baik Pak. Nah, menurut saya pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, di mana pembelajaran yang saya lakukan ada tahap pembuka dan inti. Namun saya merasa ada sedikit nih yang sedikit kurang dalam pembelajaran yang saya lakukan, tapi nanti ke depannya akan saya tingkatkan lagi Pak. Baik Bu. Jadi apa yang saya amati ya kemarin di kelas, ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti maupun penutup, yang sudah melihat siswa melakukan presentasi ya dari pembelajaran itu, dan nampaknya aktif siswanya, bagus ya. Menurut Ibu, kira-kira ada tidak kendala yang dirasakan kemarin itu, kendala yang dihadapi lah waktu pembelajaran? Ya Pak. Nah, kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, kendala itu tidak ada menurut saya, karena apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang pastinya sesuai dengan apa yang saya harapkan, di mana siswa terlihat aktif saat melakukan pembelajaran dan juga melakukan presentasi. Kemudian juga sudah sesuai dengan alur pembelajaran nih Pak, ada kegiatan awal, ada kegiatan intinya, dan juga penutupnya. Mungkin itu saja Pak. Baik Ibu, memang ya saya lihat juga kemarin Ibu sudah menggunakan media pembelajaran ya, pembelajaran, kemudian visual
audiovisual kinetik ya. Tentunya ini berkaitan dengan tugas siswa kemarin membuat alat pernapasan ya. Kemarin bagus. Ibu tadi mengatakan ada beberapa siswa yang kurang aktif, kira-kira apa itu? Kalau siswa yang kurang aktif. Ya Pak. Nah, kalau untuk siswa sendiri, ketika sebelum pembelajaran itu kan siswa diletakkan dalam gaya belajarnya. Nah, mungkin ada beberapa siswa nih ketika mengikuti kegiatan pembelajaran kurang memahami apa yang saya sampaikan, baik secara melalui video pembelajaran atau dari apa yang dikatakan oleh teman. Itu karena anak tersebut memang sifatnya masih malu Pak. Nah, jadi karena dia malu bertanya, sehingga dia tidak masih kurang memahami dalam materi pembelajaran. Oke. Kira-kira rencana kedepannya bagaimana? Ya Pak. Nah, rencana kedepannya mungkin saya akan melakukan asesmen diagnostik ulang sesuai dengan apa sih sebenarnya anak ini gaya belajarnya, apakah memang benar-benar visual atau mungkin auditory. Nanti saya akan membuat asesmen diagnostiknya. Kemudian kedepannya juga masalah alat peraga atau media pembelajaran akan saya lebih tingkatkan lagi Pak. Tidak hanya melalui video, mungkin dengan menonton, dengan praktik langsung atau dengan bernyanyi ke depan, siswa tersebut jadi berani untuk tampil, tidak malu-malu lagi Pak. Baik, Ibu, rencana pengembangan ya. Iya. Menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid itu nanti semangat, antusias ya dalam mengikuti pembelajaran. Ini kapan rencananya? Kira-kira lah. Ya Pak. Mungkin secepatnya ya Pak ya akan saya lakukan supaya nanti hasilnya pun juga akan lebih cepat kelihatannya Pak. Baik, nanti langsung diterapkan aja Bu, biar lebih secara konsisten. Jadi Ibu lakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya. Iya. Kemudian Bu Eka, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan kegiatan supervisi kita hari ini? Iya Pak. Nah, menurut saya supervisi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Karena ketika saya disupervisi saya menjadi bisa merefleksikan diri saya nih Pak. Kira-kira kekurangan saya di mana, apa yang kurang dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga nanti ke depannya saya bisa memperbaiki nih Pak pembelajaran yang akan saya lakukan sehingga lebih baik dari hari ini. Baik, ya. Terima kasih Ibu Eka ya. Ini sebagai refleksi ya. Namanya supervisi tentunya kita saling mitra ya. Saya bukan hari ini menunggu Ibu, tapi kita hari ini belajar bersama, saling berkolaborasi bagaimana merefleksi kembali tentang meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Mungkin kegiatan supervisi ini berpotensi untuk diri kita sendiri ya dan yang lain untuk menggali potensi nanti bagaimana kita melakukan pembelajaran menjadi lebih baik dan berpihak kepada siswa. Mudah-mudahan Ibu kedepannya nanti lebih konsisten meningkatkan kualitas pembelajarannya ya, baik bersama teman sejawat maupun kelas ya. Bagaimana nanti pendidikan tentunya di 14 semakin maju. Baik, terima kasih Ibu Eka. Demikian mungkin bagi kita hari ini ya, pada observasi. Sekali lagi terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat untuk Ibu dan diri saya sendiri. Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.